Terlalu mudah memaafkan nggak baik, tapi terlalu sulit memaafkan juga nggak baik. Terlalu mudah memaafkan akan membuat kamu jadi lebih rentan untuk disakiti lagi. Terlalu sulit memaafkan akan membuat kamu menyakiti dirimu sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi, dalam podcast Temukan Dirimu. bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-37 dengan judul Maafin Gak Ya? Siapa nih? Nanti kita bahas ya. Panjang soalnya. Jadi, masih di tema damai selama bulan September ini. Kali ini aku dan Aldi akan ngobrolin seputar The Power of Forgiveness. Amin. Siapa? Sabar. Nggak sabaran Bapak ini. Apa tadi? Oh ya, The Power of Forgiveness dan bagaimana memaafkan itu adalah semoga salah satu jalan menuju inner peace. Murun. Dia nanya lagi nih, siapa yang dimaafin? Mulutnya gatel pengen nanya. Minum dulu. Minum dulu karena habis ini kita akan ngobrolin dulu soal forgiveness alias memaafkan itu apa. Dan kenapa suka disalahartikan? Emang ada yang menyalahartikan memaafkan? Ada. Jadi apa? Jadi membolehkan yang salah. Oke. Kayak mungkin gini, mungkin bukan hanya yang memaafkan bahwa kalau gue maafin nanti dia tuman. Bisa kan? Ada juga yang dimaafkan merasa oh berarti gue kalau gitu nggak apa-apa dong lain kali. Bukan itu maksudnya Ferguson. Ferguson ini siapa sih? Intermezzo ya, Ferguson ini adalah salah satu tokoh di angkatan saya. Mungkin pernah merasakan RCTI, Indosiar dan beberapa stasiun TV swasta lainnya pada suatu masa di jam yang sama muternya telenovela semua. Satu. Kedua, aku lupa di telenovela judulnya apa, adalah seorang tokoh namanya Ferguson yang ada yang ngomong ke dia, gayanya gini, tidak semudah itu Ferguson. Nah itulah. Oke. There you go. Anyway, kembali ke podcast. Oke, jadi siapa yang mesti kita maafin? Bukan ya? Bukan. Memaafkan. Kalau menurut aku, memaafkan itu adalah melegowokan yang sudah lewat. Iya. Itu kalau aku sih. Setuju. Melegowokan yang sudah lewat, melepaskan kemarahan, kekesalan, kesedihan yang mungkin terjadi. Gitu. Ya udah lewat kok. Tapi Itu. tidak melupakan. Depends On what? on the severity dari keparahan yang terjadi, yang dilakukan. Iya sih. Kalau aku ya, kalau tiba-tiba dia cuma nyolong 100.000 gitu, it's still money gitu. Tapi kalau if it's his first time gitu kan, kalau itu kali pertama dia begitu, terus habis itu ternyata dia nggak lagi, ya udah dilupain aja, mau kenapa? Like bagian dari memaafkan itu kan juga setengahnya kayak ngasih, which I'm always using the English for this karena aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Giving the person the benefit of a doubt. Iya. Gitu. Jadi kayak oke, mungkin kali ini lo nggak sengaja. Ya, atau sebagian kecil dari memaafkan tuh kan juga berpikir positif ya. Sebagian kecil. Iya, sebagian kecil. Jadi kayak ya kalau misalnya emang dia bikin salah ya kita berpikir positif aja. Ya mudah-mudahan dia nggak ngulangin. Gitu. Tapi bukan berarti nggak ada batasnya. Cuman bukan berarti itu habis itu. Kalau aku sih ya aku maafin tapi nggak terus kemudian. Tapi ini ada batasnya loh ya gitu, di kali pertama nggak gitu.
gitu. Jadi kayak nanti kalau udah 2 ke 3 kalinya baru kayak kalau gini terus sih, ini ada batasnya juga, gue maafin lo gitu. Jadi nggak buru-buru. Karena kalau misalnya menurut aku kalau misalnya kita udah maafin dia, terus kemudian kita langsung potong dengan tapi ini ada batasnya lo ya. Jadi kita kayak udah nuduh dia bahwa nanti lo yang berikutnya bakal begini lagi dan lo mesti tahu bahwa ini ada batas. No. Kayak kita udah keburu nuduh dia duluan gitu. Kalau istilahnya kayak kita udah suzon dulu bahwa ini lo bakalan begini lagi nih kayaknya. Jadi ini gue bilang. Oke, kayak belum apa-apa udah diwanti-wanti gitu ya. Which I don't like that gitu. Mungkin sebelum terlalu jauh kita reframe dulu ya. Akar diskusi ini adalah bahwa kenapa sampai sebelum kita ngomongin apa itu memaafkan, mungkin perlu di-reframe bahwa memaafkan itu terjadi karena apa. Dalam konteks obrolan kita ini, memaafkan itu adalah yang diomongin adalah kalau kita menerima tindakan, perbuatan atau lontaran kata yang tidak enak lah, atau tidak baik, atau berbuat sebuah kesalahan terhadap si orang lain. Iya, khususnya mungkin di konteks obrolan ini terhadap kita ya. Itu ya guys, ya konteks. Emang ada apa lagi konteks yang lain? Iya, buat jelas aja, karena tadi kita langsung tiba-tiba ngomong memaafkan adalah apa ya. Kalau misalnya kita di jalan terus ada orang nyerobot, itu kadang-kadang kan tergoda untuk kesel ya. Tapi menurutku bukan itu. Kita kan merasa kayak technically di cross, apa ya bahasa Indonesianya, dijahatin, zolimi. Nggak se-ekstrim itu sih. Zolimi. But again, just for context. But ya, memaafkan itu easy difficult. Ya, again tergantung setuju bahwa tergantung tingkat besar tanda kutip kesalahannya ya. Seberapa sakit kita karena sakit atau sakit sih. I don't know. Aku mau narik satu langkah ke belakang lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi ini udah jatuhnya orang mesti mikir kalau denger ini. Bukan suka selalu. Podcast kita nggak pernah ada yang nggak membuat orang mikir. Karena kalau kita ngomongin maaf tuh kan bukan respon yang langsung muncul gitu kan. Orang kalau misalnya merasa dibikin sesuatu yang nggak enak, dijahatin kayak tadi kamu bilang, atau ada orang lain bikin salah sama kita gitu kan, respon pertamanya pasti kan kayak marah gitu. Marah, kesel, sedih. Ada orang yang kalau ekstrim dia sampai nangis, sampai apa segala macam. Kalau kita tarik satu langkah ke belakang kan, untuk kita bisa memaafkan kita mesti dijahatin dulu dong. In a way, ya, dijahatin kan? Dalam konteks yang luas ya. Iya kan. Artinya orang mesti bikin salah sama kita kan. Tapi sebelum orang bikin salah sama kita mesti consider dulu dong, itu orang melakukan itu, perbuatan itu, orang itu benar bikin salah apa enggak. Aku baru mau ngomong. Ya betul, apa yang membuat kita berpikir orang itu berbuat salah sama kita? Balik ke yang 2 minggu lalu, persepsi. Iya kan? Ada orang nyerobot. Persepsi kita adalah dia nyerobot. Dengan konotasi negatif. Di persepsi dia, gue buru-buru. Anak gue dapet kabar anak gue masuk emergency room. Buat dia gak salah. Tapi kan kita yang merasa, oke, mungkin gak seserius itu, mungkin dia kayak perutnya gak enak, terus dia kayak mesti ke belakang secepat mungkin gitu. Ini gak salah sih. Again, you never know. Iya. Kita gak pernah tahu apakah dia emang pengen buru-buru mau BAB, dia udah telat meeting, atau dia baru dapat kabar anaknya masuk UGD. We don't know. That's exactly the point, bahwa kadang-kadang mereka yang kita rasa berbuat salah sama kita, mereka gak ngerasa kalau itu salah. Buat mereka itu bukan salah. Ya kan? Terus poinnya apa? I think that's the whole point, bahwa maybe at times they don't know what they're doing. Ya sudah, dimaafkan saja. And we stop thinking about it. Berhenti mikirin itu dan melanjutkan melanjutkan hari dengan hati yang lebih tenang.
Nah itu tapi kan konteksnya adalah sesuatu yang apa ya? Menurut aku cukup, I don't wanna say ringan, tapi Enggak. it's passable-ish. Ya, Perbandingannya adalah dengan misalnya dia ketahuan, mau kasus ekstrim atau enggak nih? Dia ketahuan sudah mencuri barang atau uang dari kita, atau mengambil sesuatu yang mengambil barang kita yang bukan haknya, atau tergantung dari dia siapa dan separah apa yang dicuri dan lain-lain. Dan ini maksudnya makanya kayak untuk kita mendecide apakah itu sebuah kesalahan yang memang dia lakukan atau tidak, seberapa parah kesalahan itu, banyak aspek yang mesti dipertimbangkan. Kalau itu ternyata adalah seorang, kita lagi di jalan terus kayak ada yang apa ya, pickpocket tuh bukan nyopet sih, apa sih istilahnya pickpocket tuh kalau bahasa Indonesia? Copet? Ya mungkin copet ya. Copet. Ya kalau dia ngambil duit kita, kayak pickpocket kan mungkin dia nggak, terus ternyata kita lihat orangnya lari, ternyata anak kecil gitu kan. Kalau aku sih akan lebih gampang maafin dia itu ketimbang let's say apa ya, maling di kantor gitu, dan anak kantor satu yang kerjanya nilepin duit atau apa gitu. Makanya based on konteks, kayak kalau kita nggak tahu si anak kecil ini, mungkin dia hidupnya sulit, mungkin dia akhirnya mau nggak mau mesti maling atau apa, mungkin itu satu-satunya cara dia dapat duit. Ya mungkin dia harus bertahan hidup, mungkin dia nggak, dan bisa aja juga bukan dia nggak nyolong duit, nyolong roti mungkin misalnya atau apa, kayak waktu apa sih few years ago kalau nggak salah ada berita di TV yang entah kakek apa nenek nyolong bahan makanan karena dia memang kelaparan banget gitu kan. Baliknya lagi, apakah itu mau bener-bener gitu dalam konteks keadilan dan hukuman dan apa dan lain-lain, apa gak segampang dimaafin aja atau apa gitu, Some people do bad things karena mereka kepaksa. I'll just put it out there. Some people do bad things karena mereka kepaksa gitu. Baliknya lagi persepsi, apa yang bisa kita buat kita sesuai sama value kita apa enggak, apa yang bisa kita relakan, kita maafkan, dan apa yang enggak. Kan gitu. Dan lagian kalau misalnya kita kenal anak kantor, kita juga belum tentu kita kenal dia. Mungkin kalau kita cari tahu, mungkin dia lagi kesulitan apa, nggak tahu. Ya, you never really know someone. You never really know someone. Even yang sudah menikah 20 tahun pun belum tentu tahu. Betul. Siapa ngomongin kamu barusan? Nggak tahu. Siapapun maafin gue guys. Kenapa gue tiba-tiba gabrus-gabrus? Ya, begitu. Apa? What's the biggest... Kapan kamu pernah merasakan momen susah banget maafin orang? Nggak pernah. Really? It comes easy? Kok bisa? Karena buat aku nggak penting dwelling berlarut-larut mikirin masalah itu. Kayak nggak tahu ya, tapi ini bukan semua orang. Mungkin kebetulan aku emang bisa begitu dari sananya, dari awalnya settingan pabriknya gitu. Settingan pabrik, ya default ya. Maafin aku, ya tentu saja pernah dijahatin orang, pernah gitu. Tapi kalau misalnya ditanyain kamu pernah dijahatin apa sama orang, nggak inget, jujur nggak inget gitu. Kalaupun ada satu atau dua yang memang benar-benar aku ingat itu bukan karena kejadiannya, tetapi aku ingat itu karena orang yang melakukan itu tuh orang yang memorable, istilahnya gitu buat aku. But even then,
setelah dijahatin begitu pun, terus sekarang kayak aku lihat balik gitu ya. Ya sudahlah gitu. Kalau aku nggak maafin terus aku nyimpen dendam banget di hati gitu ya. Nggak hidup lama ntar aku. Agree. Tuh. Kayak nyimpen dendam tuh kayaknya kayak bawa sak semen gitu beratnya, nggak suka. Kayak ngalungin batu bata gitu ya. Dan aku tipe orang yang kayak I believe things happen for a reason. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, mereka tidak serta-merta melakukan itu karena mereka mau nyakitin kita. Gitu ya. Meskipun mereka kadang kalau ditanya, lo ngapain sih begini? Ya karena gue mau nyakitin lo, tapi di belakangnya kan pasti karena ada sesuatu yang lain. Gitu. Nggak, terus tiba-tiba orang pengen nyakitin orang lain hanya karena kepengen nyakitin orang lain tuh. Iya. It never happens that way, unfortunately. Iya. Pasti ada alasan lagi di belakangnya. Alasan yang mungkin kita nggak tahu, yang dia mungkin juga nggak mau cerita, whatever. Atau mungkin yang dia sendiri nggak tahu kenapa. It's just wired. Yang mungkin dia sendiri juga nggak tahu. Ya udah. Ini kayak maksudnya ada orang-orang yang mungkin terbiasa dengan melihat atau tumbuh melihat di sekitar dia ada orang-orang yang mungkin secara umum itu melakukan hal yang menyakiti orang lain, tapi buat dia itu normal. Bisa aja kan. Kemarin aku lupa di YouTube atau di Instagram Reels ada ada talk show yang salah satu psikolog terus dia bilang ada orang yang sebelum tidur unwindingnya itu, relaksinya itu nonton true crime drama, kejahatan, investigasi, apa segala macam. Pertanyaan yang mau dia tanyakan adalah kenapa buat dia trauma itu relaxing? Trauma. Ini bahasa beliau ya. I'm quoting verbatim. Why is trauma comforting for you? Karena itu familiar. Itu jadi ngingetin aku sama kemarin kita dapat komen. Iya. Dapat komen di. Terima kasih ya by the way yang sudah komen. Dapat komen di YouTube. Di shorts loh. Out of everywhere they comment on shorts. Apa sih komennya? Jarang loh orang take time untuk komen sebuah short, but thank you. Komennya apa sih kemarin? Something about batu. Boleh dong lempar batu ke orang asalkan perasaan sendiri senang. Bodoh amat perasaan orang yang jadi korban batunya. It's like that's extreme. Kayak kalaupun kita kalau konteksnya memaafkan gitu ya. Iya, yang ini justru malah yang begini yang agak sulit memaafkan gitu karena kayak alasannya nggak jelas. Iya. Biar perasaan sendiri senang, emang perasaan lo lagi kenapa ya? Iya. Terus kalau misalnya perasaan lo lagi kenapa, terus kenapa ke kita lo lempar batunya? Ada masalah apa lo yang bikin ngeliat kita sengsara lo jadi senang gitu? Atau orang lain lah, kenapa kata-katanya adalah boleh dong ngelempar batu ke orang lain asalkan perasaan sendiri senang. Lempar batu ke orang sih kalimatnya. Dia orang tuh kayaknya dia has someone in mind kayaknya feelingku. But konteksnya di sini kalau misalnya yang jadi si pelempar gitu ya. Ya aku sih akan nanya kenapa mesti ngelempar. Ya, are you okay? Gitu. Dan yang kedua kalau misalnya kita jadi yang dilempar setelah dia berhasil melempar itu, ya kalau aku justru malah akan sebelum aku marah aku akan bertanya dulu kenapa kamu sampai harus melempar aku untuk membuat dirimu senang? Ya, dan apakah yakin setelah melempar batu kamu senang? Ya, aku nggak mikirin, aku bahkan nggak mikirin kalau apakah yakin setelah melempar batu kamu akan senang, karena buat aku yang kayak lo punya masalah apa sama gue sampai lo happy-nya hanya dengan melihat gue sengsara. Itu. Iya. Masalah yakin lo bakal seneng apa enggak, that's not my problem. Enggak, maksudnya adalah membuat dia berpikir gitu loh sebelum lempar batu. Are you sure? Enggak juga. Okay. People don't really need reason to do stuff. Kadang-kadang mereka jadi just do it. Tapi kan justru makanya kenapa kok gitu. Anyway. Ya. Ya.
Enggak sih, balik ke yang tadi, enggak sih, aku enggak. I can think of one thing yang sampai sekarang aku masih ingat, tapi aku enggak pernah punya masalah sama itu, karena I figure like, oh ya dia memang harus melakukan itu pada masanya, dan aku pun juga harus melakukan responku pada masanya, ya sudah. It is what it is. Oh, kamu? Sakit iya, tapi terus kayak I'm done dealing with it. The moment pada saat akhirnya memaafkan itu adalah rilis juga bahwa oke, gue udah selesai berurusan sama lu, cukup sampai di sini. Ini tandanya gue harus berhenti ngurusin lo, ngurusin dalam tanda kutip ya, dealing with this person. Apapun yang lo lakukan sudah lewat, gue nggak akan ungkit. You go on with your life, I go on with mine, we're done. Konteksnya macam-macam, sahabatan, teman kerja, klien, mantan pacar, gitu. Like I'm done. Not exactly forgiving, karena I acknowledge bahwa itu masih sakit, tapi aku nggak yang aku sudah berhenti mengharapkan orang minta maaf sama aku. Honestly, kayak mereka belum tentu sadar juga kalau mereka salah. Dan apakah beneran aku butuh validasi bahwa dia mengakui, iya gue nyakitin lo. Gue udah tahu gue sakit. Gue gak butuh orang lain validasi bahwa mereka nyakitin gue. I'm done. Mungkin kalau perkara forgiving, kalau buat aku ya konteksnya lebih apapun yang kamu lakukan, niatnya apapun aku gak tahu. Kalau emang kamu niat jahat, semoga yang lebih berkuasa memaafkan kamu. Karena selama aku masih belum memproses rasa sakitnya, aku belum bisa melegowokan itu. Selain fakta bahwa halnya sudah lewat. Gitu sih kalau aku. Itu bukan sesuatu yang gampang untuk banyak orang. Betul. Dan kadang-kadang aku tuh modelan bebel yang kalau belum kepentok, kejeduk, nyusruk, masuk ke lubang, belum kapok berurusan sama orang ini, orang-orang ini yang tadi aku sebut, bla 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 bla. Aku kan anaknya model yang ada masanya aku terlalu positive thinking dalam konteks kayak, dia nggak apa-apa kok sama gue, sementara teman-temannya kayak, dan udah lu jangan urusan sama dia, itu orangnya nggak bener. Sementara aku yang mikir selama dia belum jahat sama aku nggak ada masalah. Ntar giliran, nah itu ya, begitu. Bener sih. Ya kan? Bener sih. Kalau ya kita nggak bisa terus kemudian mendasarkan keputusan kita atas apa yang dilakukan, ya atas apa yang dilakukan terhadap orang lain, nggak bisa gitu. Iya kan? Aku kan modelnya gitu, you know me. Ini orangnya begini nih. Tar dulu, lihat dulu, urusan sama gue dulu. Kalau emang perlu urusan sama gue, urusan sama gue. Kalau emang dia orang yang nggak benar, baru gue bisa bikin keputusan. Karena kan kalau nggak, gue nggak punya informasinya, kan gitu. Ini yang waktu itu kita bilang kan, kita hanya bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita sendiri punya, bukan second hand information dari orang lain. Termasuk juga perkara memaafkan, perkara melihat bahwa emang dia berbuat salah. Fine, maafin, bukan maafin sih waktu itu, kayak oke, lihat dulu mau berubah atau enggak. Ternyata konstan begitu terus sampai di titik yang oke, ini waktunya menutup pintu. Kamu silakan lanjutkan hidup kamu. I will deal with my own life. Ini ngingetin aku sama waktu kamu cerita yang ada di Instagram post yang korban KDRT yang istrinya akhirnya meninggal karena KDRT. Awalnya dia sudah memaafkan karena suaminya itu sudah cium-cium kaki apa segala macam. Yang diceritain dokter ya. Iya. Kayak aku pengen ngebahas sedikit apa sih yang bukan memaafkan itu. Gitu. Yang nomor satu, memaafkan itu bukan berarti kita mengokekan perbuatan-perbuatan yang berdampak buruk. Bukan membenarkan yang salah. Iya, bukan terus kemudian kita jadi kalau dia bikin salah terus kita bilang ya nggak apa-apa kok. Nggak.
nggak bisa gitu. Itu nomor 1. Yang nomor 2, memaafkan itu bukan melupakan rasa sakitnya. Gitu. Kalau misalnya emang itu sakitnya itu ya istilah aku mungkin nggak punya ekspresi yang tepat ya, tapi sebenarnya sakitnya itu harus kamu nikmati gitu, in a way. Nikmati itu dalam konteks bahwa iya ini sakit, iya ini memang salah, iya apa lesson yang aku dapatkan dari merasa sakit seperti ini. Gitu. Ada pelajaran apa yang aku dapat gitu. Sakitnya bukan untuk dipendem. Let's put it that way. Terus yang ketiga, memaafkan nggak berarti kamu terus kemudian harus membina hubungan lagi sama orangnya. Ya, betul. Gitu. Memaafkan itu, ya sudah, pada saat kamu sudah memaafkan, kamu lepaskan. Kalau misalnya dia yang mohon-mohon untuk membina hubungan lagi sama kamu, ya kamu pertimbangkanlah dengan lebih baik karena dia sudah pernah nyakitin kamu. And I would say that kalau ada seseorang yang pernah berbuat kesalahan besar, lalu meminta maaf, dan akhirnya kamu bisa maafin, terus dia ternyata ingin masuk lagi dalam hidupmu, kamu punya segala hak untuk bikin boundaries. Ya, dan kamu berhak untuk bilang tidak. Ya. Terus yang berikutnya, memaafkan itu tidak berarti menyangkal rasa sakit. Itu tadi kan? Beda. Kalau yang tadi kan melupakan. Melupakan itu kan berarti kita sudah pernah sakit, tetapi kita nyoba udah jangan diingat lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak menyangkal, ya itu kan kamu rasain, tapi terus kemudian kamu bilang enggak kok, aku nggak apa-apa. Beda. Ya. Beda gitu. Jadi kayak like you're not belaga okay. kayak kita nggak disakitin. Right, denial ya? Iya, beda loh. Oke. Gitu. Itu bukan itu gitu. Terus kayak melupakan memaafkan itu bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali gitu. Maksudnya memaafkan tuh butuh proses. Jadi kamu nggak bisa langsung ya maafin gue dong, ya udah gitu. Yeah, it doesn't happen that way. Itu soalnya dari ada proses ya, kayak 5 stages of grief nggak sih? In a way, bahwa kamu kalau misalnya kamu yang bikin salah, terus kamu mohon maaf sama orang, kamu tidak bisa memaksakan si orang ini untuk segera dan secepatnya memaafkan kamu. Apalagi kalau kesalahannya berat. Nggak peduli masalah kesalahannya berat atau enggak, karena kesalahan yang bisa memutuskan kesalahannya itu berat atau tidak, cuman si orang yang kita jahatin ini. Oh, kamu minum dulu deh, kayak udah mau kesal. Enggak, aku tadi. Ya, anyway. Ya, ada proses yang harus dilewatin. Gitu. Oleh kedua belah pihak ya. Terutama sama yang harus memaafkan. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu memutuskan untuk kembali membina hubungan sama si orang ini, memaafkan tuh nggak berarti kamu langsung percaya lagi. Oh ya. Gitu. Jadi ya itu mungkin yang terjadi sama almarhum ibu yang dicerita UGD tadi. Waktu itu kita pernah ceritain berapa minggu yang lalu. Nggak, pertanyaannya adalah kenapa waktu itu dia bisa dengan mudah langsung bilang ya saya maafkan. Karena ya ini sebenarnya agak a bit off topic sih, tapi kalau aku justru malah jadi penasaran mengenai apa yang si ibu ini butuhkan sehingga dia dengan mudahnya memaafkan seseorang yang sudah begitu menyakiti. Mungkin balik lagi ke tadi, apa yang familiar buat dia? Yang familiar buat dia adalah kekerasan mungkin ya. Mungkin. Ini semua dugaan ya. Ya, dan pada akhirnya kan ini menjadi sebuah, I wanna say masalah, but I feel like it might not be the right word. Ini menjadi sebuah pattern kalau menurutku. Ya, menjadi sebuah urusan. Kalau aku akan bilangnya menjadi sebuah isu mental. Kalau udah kayak begitu. Ini kalau kamu terus kemudian
kemudian bolak-balik dijahatin, bolak-balik disakitin, entah apakah itu secara fisik atau secara mental atau apapun. Tapi terus kemudian kamu memutuskan untuk kembali lagi ke situasi seperti itu dengan mempercayai orang yang sudah melakukan itu berkali-kali. Pertanyaannya kan jadi kenapa? Ya karena Gitu. itu familiar. Nah kalau misalnya kenapanya karena familiar, ya what's wrong with you? Buat dia nggak wrong. Iya, tetapi justru makanya kita kan kalau ketemu orang seperti itu kita justru malah harus bilang what's wrong with you, gitu. Karena it just doesn't make sense. Berarti kan ada pola yang harus di break nih, ada pattern yang harus pola yang harus dibongkar, ada pattern yang harus dikenali untuk didobrak. Dan mungkin syukur kalau misalnya ternyata dia mau pergi dari situ, tapi terus kemudian dia dapat orang lain lagi, terus ternyata ya orang yang dia dapetin tipenya sama gitu kan, subtype-nya sama gitu, yang modelnya seperti itu juga, yang kadang suka nyakitin atau apa segala macam, yang pergaulannya mungkin gak bagus or whatever. Iya, itu jadi sebuah pattern yang kita mesti tanya kenapa. Like kalau udah di sisi seperti itu, like you need help. I'm sorry, but you need serious help. You need professional help. Sih. Terlalu mudah memaafkan nggak baik, tapi terlalu sulit memaafkan juga nggak baik. Terlalu mudah memaafkan akan membuat kamu jadi lebih rentan untuk disakiti lagi. Terlalu sulit memaafkan akan membuat kamu menyakiti dirimu sendiri. I think that's our bit. Tanpa kamu sadari. Yeah. We just found our bit. Could have been longer if you stopped saying that I think we found our bit. Sorry. But anyway. Ya itu tadi kayak don't be too easy lah memaafkan orang itu. Mungkin gini, memaafkan but don't also be too difficult. Semua orang punya waktunya, punya apa namanya? Mungkin gini, kalau misalnya ada yang nanya, "Kak, kapan gue harus maafin seseorang?" Kamu akan tahu waktunya sih sebetulnya ya. Kalau setelah kita tadi ngomongin perkara kadar berat kesalahannya, orangnya sedekat apa sama kita, ini kesalahan keberapa yang dia lakukan. Mudah-mudahan sih penonton di YouTube dan pendengar di Spotify cukup bijak ya untuk tahu kapan harus memaafkan. Menurutku gini, selama apa ya, maafin kalau memang belum siap nggak usah dipaksain. Karena itu baliknya akan jadi denial juga kan. Like I'm not ready to forgive this guy or this person or this man or this woman, whatever. Karena sakitnya banget. Ya well, gak apa-apa. Mungkin memang masih butuh untuk memproses rasa itu gitu loh, baik secara fisik maupun mental. Ada kan orang yang habis dizolimin tanda kutip ya, habis dijahatin orang terus dia jadi kurus, nggak mau makan, tidurnya berantakan, nggak konsen apa segala macam. Itu kan lagi memproses juga gitu loh. Bisa kayak telur sama ayam, kayak waktu itu aku lupa di episode berapa yang kamu bilang, kalau ada orang bilang dulu mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kenapa gue belibet ngomongnya? It's a loop kan, it's a feeding loop. Something has to start first sebelum yang lain bisa sinkron gitu. Jadi ya either take good care of your health, makan yang benar, tidur yang benar, istirahat yang benar, baru nanti jiwanya bisa pelan-pelan mengikuti. Atau ya sebaliknya, mesti bisa oke, pelan-pelan gue mesti lepasin nih. Gue gak mau, gue capek mikirin dia, gue capek mikirin kesalahan dia sama gue gak mau mikirin lagi. Kalau para introvert di luar sana mungkin ada yang kenal dengan istilah door slam. Buat para INFJ, saya juga. Ya kan? Kita berdua INFJ. Dan percaya nggak percaya ya, to all the believers, kita punya konsep yang namanya door slam. Saya pernah. I've had door slam some people. I door slammed once and it was a big fat door. Yeah. And I slammed it hard. Dan abis itu tuh lega jujur, karena kayak okay, that's not my problem anymore.
Kalau aku waktu itu abis aku door slam, aku yang kayak okay, I can move on with my life. Iya kan? Dan bukankah itu tujuan hidup kita? Lanjutin hidup kan? Perkara dia ya mudah-mudahan orangnya tetap sehat, baik-baik saja. Kami mendoakan selalu yang kami door slam sebenarnya. Beneran nggak? Kita nggak. Kalau aku ya personally aku bisa ngomong yang orang yang aku door slam itu kalau misalnya kamu nonton ini, I don't hate you at all. Ya. But I had to do. Aku harus melakukan apa yang aku lakukan waktu itu karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari situasi yang tidak enak. Kamu pun, misalnya kamu merasakan hal yang seperti itu, kamu punya hak 100% untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan. Ya, dan kalaupun siapapun yang pernah saya door slam, semoga sehat-sehat, baik-baik, semoga melanjutkan hidup sesuai dengan kata hati masing-masing. Don't worry, I'm fine. We're fine. And one more thing, kalau misalnya itu, kamu nggak mesti maafin aku kok. Ya. That's fine. Itu hak kamu mau maafin atau enggak. Again, kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain sama kita. Betul. The only thing that we can control adalah cara kita Jalani hidup. Jalan hidup. Buat yang di luar sana, good luck. Hey. Oke, jadi mau masuk topik benefits of forgiveness ya itu tadi kayaknya ya. Begitu kita door slam tuh kayak lega, plong. Well, nggak plong banget tapi ya you get it. Ada mulai merasakan plongnya. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Kalau masih butuh, Kak, gimana caranya? Reach out di komen, di Instagram, DM boleh. Ada nomor kita, nanti kita bacain di akhir acara. Atau di YouTube profile juga ada kan nomor kita, email kita. Silakan reach out, kita ngobrol. Kalau ada yang penasaran keuntungannya memaafkan itu apa? Mungkin persamaannya begini. Kalau misalnya kayak kamu zaman sekarang orang pada sibuk nyari yang namanya financial freedom, ya kan? Orang sibuk segala macam nabung saham lah, investasi apa segala macam. I will say this, kalau kamu bisa memiliki proses memaafkan yang apa istilahnya yang sehat, kamu akan dapat emotional freedom. Oh yes. Oh my God, yes. Karena kamu bisa dengan mudah ngelepasin semua itu gitu, semua kekesalan, kemarahan, kesedihan itu. Begitu kamu memaafkan, kamu berarti mengakui bahwa masalah itu sudah terjadi dan masalah itu sudah lewat. Dan dengan mudah kamu akan bisa melangkah maju dalam hidup. Aku berasa kayak nurunin backpack abis camping. Udah gak berat lagi kan? Kayak nyampe nih di campground, lepas backpack kayak mau lari ke sungai. Kalau konteksnya memaafkan kesalahan-kesalahan yang kecil gitu ya, karena memaafkan kan gak melulu mengenai kesalahan yang besar gitu ya. Memaafkan juga bisa mengenai kesalahan-kesalahan yang kecil. Especially kalau misalnya kamu sedang menjalani hubungan ini tidak melulu romantik. Hubungan ini juga bisa hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan profesional atau apa segala macam. Kita selalu bilang bahwa yang jadi kunci untuk sebuah hubungan itu komunikasi yang baik. Kalau misalnya kamu habis berantem atau orang bikin salah atau apa segala macam, memaafkan itu akan mempermudah kamu memulai komunikasi lagi dan membangun komunikasi itu dari awal. Ya. Gitu. Dengan caveat yang tadi, jangan langsung percaya kalau misalnya kamu habis disakitin. Tapi itu bukan berarti kamu tidak disarankan untuk membuka komunikasi lagi, kecuali kalau memang kamu nggak ngerasa nyaman, ya sudah. Gitu. Paling gampang sih ya be the first to say sorry. Perkara dimaafin atau enggak belakangan. Aku kayak mau bilang jangan terlalu mudah juga bilang maaf ya. Gitu. Karena ada kan pepatah yang bilang lebih gampang minta maaf daripada meminta izin. Iya. It's easier to ask for forgiveness than to ask for permission, itu bahasa Inggrisnya. Iya. Lebih gampang meminta maaf daripada meminta izin. Aku cuma mau bilang kalau misalnya itu attitude yang mau kamu ambil,
unless kamu yakin, Hakul yakin banget, seyakin-yakinnya bahwa apa yang mau kamu lakukan itu memang actually bermanfaat buat semua orang, please don't do it. Ya. Gitu, karena nggak terus kemudian itu menjadi asas hidup kamu, terus kamu ngegrepe orang di kereta, nggak. Gitu ya. Sorry loh ya kalau aku blunt, tetapi That's you. it is what it is. Even bahkan di temenan gitu ya. Temenan dekat gitu. Apa sih susahnya bilang, is it okay if I... Kalau kamu teman baik, kamu minta izin. Iya. Dengan kenapa? Karena kalau kamu minta izin, kamu yakin kamu akan dapat izin itu dari teman kamu karena kamu teman baik. That simple. Kalau misalnya ternyata dia nggak ngasih izin, berarti dia punya alasan. Dan kalau dia teman baik, alasan apapun yang dia keluarkan, kamu mesti terima karena kamu teman baik dia. Yap. Ya. That simple. Sebenarnya hidup tuh nggak ribet. Kita aja yang suka bikin ribet. Cuman orang merepotkan dirinya sendiri dengan berpikir terlalu jauh. Oh, apa ini itu? Oh, dia nggak suka sama aku lagi. Oh, whatever. Ini adalah overthinking yang over ya. Over worrying, man. Over worrying. Don't go there. Don't go there. Jadi ya, benefit apa lagi lebih sehat? Karena kamu nggak nyimpen pikiran-pikiran buruk kan? Iya. Bisa secara jasmani, fisik. Nyimpan pikiran buruk tuh berdampak jasmani loh, guys. Percaya nggak percaya ya. Tapi sering kan denger istilah ada orang stres terus dia jadi kurus atau malah jadi gendut banget karena overeating. They're hiding. Pilihannya gini, orang stres itu makan mulu atau nggak mau makan. Ya. Benefit lain juga adalah ya menjalani hidup dengan lebih plong, lebih damai, lebih. Dan gini, semakin kita belajar untuk memaafkan, semakin cepat kita go through prosesnya loh. I mean, hari gini, wayah gini, kita berdua seperti mudah sekali memaafkan, bukan itu. Bukan mudah memaafkan, tapi proses memaafkannya sama. Melalui tahap ini, tapi karena kita sering latihan istilahnya, ngelewatin semua prosesnya tuh udah cepet gitu loh. Yang pasti gini, kalau kamu pengen bisa memaafkan, nomor satu kamu mesti ngaku dulu bahwa apa yang dilakukan orang itu sama kamu tuh bikin sakit. Kalau memang membuat sakit ya akuilah ya, kalau gitu. memang membuat sakit ngaku aja bahwa ya ini nyakitin gue gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya kamu nanti jadi denial kan yang ada. Terus mikir aja gitu, impactnya kemana sih? Itu kan dampaknya aku tidak memaafkan itu, apa aku nanti jadi kesel, nanti aku di kantor jadi lebih sering marah karena aku ngebawa dendam atau apalah gitu segala macam. Terus mungkin ini yang mungkin susah karena orang biasanya punya kekekehannya sendiri gitu. Kalau misalnya kamu bisa menempatkan dirimu di sepatunya dia, di posisinya dia. Aku suka kadang ini kenapa aku bisa gampang memaafkan orang, kadang aku bertanya sama diriku sendiri. What would make me do that? Gitu. Kayak hal apa sih yang akan membuat atau mendorong aku untuk melakukan kesalahan yang dia bikin sama aku? If I was that guy. Ya, kalau aku dia, kenapa aku melakukan itu? Istilahnya gitu, simpelnya. Dan itu kayak ya memang akhirnya setengahnya memang hipotesa dan kita nggak akan pernah tahu 100% apa alasan mereka, tapi paling nggak itu akan ngasih kita gambaran sedikit gitu kan. Dan paling nggak kalau orangnya kita cukup kenal ya mungkin ada gambaran gitu, daripada nggak beneran nebak-nebak kosong gitu kan. Karena kalau kamu nggak tahu ya pikiran kamu kan jadi kesana kemari kan, kemana-mana, dan orang lebih gampang, kalau kamu notice, lebih gampang pikiran negatif itu muncul daripada pikiran positif. Jadi kayak lebih baik spiralnya dipikirkan baik-baik gitu. Spiralnya lebih cenderung turun gitu. Terus pisahkan perbuatannya sama orangnya, ya kan? Kalau emang orangnya bikin salah sama kamu, jangan langsung buru-buru mempersonalkan masalah itu, istilahnya. Mungkin teman-teman butuh contoh yang lebih real. Kita kan dari tadi ya kayak misalnya
apa ya? Di kantor kamu dikomentarin kayak, kok ini kerjaan kamu nggak beres sih begini. Terus kita kayak yang dengar komentar itu misalnya dari bos gitu, terus kita langsung otomatis bilang, bos gue nggak suka sama gue soalnya gue dikomentarin terus gini gitu kan. Kan bisa aja sebenarnya dia mau mencoba bikin kamu lebih baik, tapi mungkin dia sendiri nggak tahu caranya gimana, jadi dia bisanya ngeritik doang. Don't take it personally. Iya, jangan mempersonalkan masalahnya. Katanya kalau hanya karena aku komentar sesuatu sama kamu misalnya, kamu gendutan deh kayaknya gitu. Karena itu contoh paling gampang tuh, sering banget kan kejadian. Kamu gendutan deh kayaknya. Padahal maksudnya tidak berarti mencela, tetapi it's just making a notice gitu kan. Kayak, oh, kok kayaknya lu agak sedikit lebih gede gitu. Kebetulan. Tapi mungkin kan karena kualitas pembahasannya yang tidak baik, terus kemudian jadi, banyaklah alasannya kok kayak gitu. Apalagi? Jangan menyimpan emosi negatif. Ya. Jangan akui bahwa emosi negatif itu ada. Minggu lalu atau 2 minggu lalu sih yang kita ngomong soal emosi. Minggu lalu ya, bahwa apapun yang kamu rasakan di saat itu valid. Jadi apakah itu tersakiti, kesel, mau marah, that's fine. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kamu mau langsung bereaksi atau mau mikir dulu, atau mau step back dulu? Iya kan, karena seperti yang lempar batu tadi, kenapa refleksnya adalah ngelempar batu? Ada kan, ini cerita, this is such a trope in Hollywood movies, bahwa ada anak kehilangan orang tuanya dan dia mau menuntut balas. Itu kan sebuah The revenge story kan, cerita balas dendam, kayak I am Inigo Montoya, you kill my father. Gitu kan? Kayak di semua film pasti ada, aku ingin membalaskan dendam atas kematian ayah dan orang tuaku, bla 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 bla. Apakah membalaskan itu terus menyelesaikan emosinya? Kan belum tentu. Apakah terus selesai gitu masalahnya setelah let's say si Inigo Montoya membunuh orang yang membunuh ayahnya? Kalau aku sih biasanya cuma nanya begini kalau dengar orang ngomong gitu. Terus kalau misalnya udah kamu lakukan, terus orangnya sudah sakit juga, terus kamu gimana? Paling biasanya, yang paling gampang orang biasanya kan jawab, ya aku kan lega, tapi terus habis itu? And then what? Habis itu kamu mau ngapain? Iya kan, karena kayak seumur hidupnya goal dia adalah membalaskan dendam. Terus visi misi itu sudah tercapai. Terus loh? Kayak iya kan? Makanya jadi menyimpan emosi itu kan contoh ekstrim menyimpan emosi ya. Bahwa sampai dendam, pokoknya gue mesti balas apa yang dia lakukan ke gue. Tar dulu. Hidup lo lebih dari orang itu, man. Nah. Udah simpel aja gitu. Hidup lo lebih dari orang itu. Emosi negatif yes ada. Tapi apakah emosi itu akan kita kantongin terus atau kita mau suatu hari lepasin taruh di meja? Keren banget lo punya segitu banyaknya waktu untuk mendedikasikan semua usaha dan pikiran lo buat orang itu. There you go. Kalau aku sih gitu. Ya kan? Kayak lo gak punya urusan lain gitu. Ya kan? Masa sih lo gak ada urusan lain? Yang dipikirin dia mulu gitu. Diri sendiri tolong dipikirkan juga ya guys. Tolong banget. 10 menit terakhir aku mau nanya. Yes. Sebagai pancingan. Kapan kita memberikan kesempatan kedua atau kesempatan kedua itu sama sekali tidak boleh dikasih? Karena kalau kita ngomongin pemaafkan. Aku mau balikin ke benefit of a doubt yang tadi kamu sebut di awal. Bedanya memang tipis banget antara benefit of a doubt dan kesempatan kedua. Karena menurutku itu kayak gue maafin lo, tapi dalam hati ada I'm watching you. Karena lo udah pernah salah sama gue.
Terus kalau kesempatan ketiga, keempat, No. Ada, that's why it's called second chance. Karena cuma sekali terjadinya. Second itu cuma sekali ya guys. Kalau udah lebih itu berarti kesempatan 3, 4, dan 5 kayak, are you okay? Kayak Mario ada one up. Seriously. Mario aja life-nya cuma 5. Tapi kan nanti ada jamur hijau ini. Iya, tapi itu di Mario kan. Dan jamur hijau itu kan bertahannya nggak lama bukan? Maaf nih, gue bukan gamer, gue ngarang aja, bener nggak? She doesn't know. Nah, but anyway, ya kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu tadi maksudnya jangan balik lagi. Betul, ini balik lagi ke topik pertama bahwa memaafkan itu jangan diartikan membiasakan sesuatu yang salah. Nggak gitu, Ferguson. Jadi pengen nonton, pengen tahu Ferguson ini siapa. Ntar habis ini kita cari ya. Kelarin dulu podcastnya, sabar. Ya, begitu. Jadi siapa yang mesti dimaafkan? Tergantung masing-masing orang sih menurutku. Karena gini, kayaknya at this point-nya udah bukan siapa saja yang harus dimaafkan, tapi maafkanlah siapapun apapun itu, paling tidak supaya diri sendiri lebih plong. Itu kita nggak bisa maksain diri kita untuk maafin orang atau kejadian yang masih membuat kita merasa sakit hati. Karena ada juga sebetulnya yang paling berat adalah ketika yang membuat kita sakit itu bukan orang, tapi kejadian. Maksudnya? Kayak untuk beberapa orang ada yang merasa bahwa kematian anggota keluarga itu adalah sebuah kesalahan. Kayak how? Ada, like why is this happening to me? What? Ada. Aku pernah. Man. Ya, exactly. But again, kan persepsi orang akan perasaan disakiti itu kan lain-lain ya. Oh, marah sama nasib. Iya. Iya kan, marah sama nasib. Ya, ada lagi yang marah sama Tuhan gitu. Iya kan, atau misalnya bencana alam, kecelakaan besar, yang they don't know who to blame gitu kan. Yeah. That need to kebutuhan untuk menyalahkan itu yang kadang-kadang membuat orang susah memaafkan, ya nggak? Pak, kita bahas masalah blaming aja minggu depan. Boleh. Ntar kita ngomongin dulu tapi ya minggu depan kayaknya kita udah punya topik nih sebenarnya. But let's see. But ya, aku setuju dengan yang tadi sempat kamu bilang bahwa mudah memaafkan itu membuat kita rentan disakiti, baik orang atau keadaan. Tapi sulit memaafkan itu membuat kita menyakiti diri sendiri. Jadi kita memang perlu belajar untuk nyari pasnya, tengahnya di mana nih. Kalau kamu mau bisa jadi orang yang dengan mudah memaafkan semua orang, kamunya mesti tangguh dulu. Kalau kamunya kayak cermin gitu, terus habis itu kamu dikit-dikit maafin orang, begitu kamu disakitin kamu retak lagi nanti. Aku terlihat beberapa orang sempat bilang, nanti tuh gampang maafin orang, tapi tidak gampang terima lagi. Iya kali, I don't know. Itu maksudnya yang tadi yang nyambung ke yang kamu bilang, I forgive people, tapi khusus untuk orang-orang ini, I build a shell yang udah banyak sensornya nih, udah kayak scanning, oh dia pernah bikin salah sama gue apa aja, ini, udah ada datanya. Kebanyakan nonton film deh gue. You know what I mean? Ya, kalau aku lebih ke arah yang aku nggak terlalu nganggap hidup ini serius. Itu kalau aku. Because if you take everything too seriously, kamu mau nggak mau akhirnya jadi kayak kamu nempelin
harkat martabat kamu sama nilai hidup kamu ke hidup yang kamu jalanin. Gimana? I'm a bit confused. Gini, aku tipe orang yang whatever happens in life, it happens. Oh. Simpelnya gitu. Jadi aku nggak yang terlalu, kok ini jadinya nggak begini, kok ini jadinya nggak begitu, kok ini nggak, kok dia kok nggak. No, I don't have that. If it happens, it happens. Man. There's always another way. Selalu ada cara lain, selalu ada jalan lain, selalu ada goal lain, selalu ada hal lain yang bisa kita fokusin. Dan inilah menurutku yang kita maksud dengan versi Kokona legowo. Betul. It is what it is. Sudah terjadi. Ya, gak bisa diapain. Yo wes. Sekian dulu episode kali ini. Mau nutup dikit, terakhir dulu ada salah satu temen cowok banget. Wes rasa dibales ben Gusti Allah sing bales. Kalau orang yang anggap itu serius, nanti kalau Gusti Allah nggak balas gimana? Dude, you really doubt him? Hello? Ada lo yang seperti itu. Yeah, I know, but tapi ya gitu deh. Anyway. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Semoga teman-teman penonton di YouTube dan pendengar di Spotify mendapatkan manfaat yang luar biasa. Lebih bisa memaknai apa sih sebetulnya memaafkan. Dan yang paling penting, lebih bisa menemukan kedamaian hati lewat memaafkan. I will say this, sebelum ini kita tutup, satu pesan terakhir. Jangan lupa memaafkan diri sendiri. Betul. Ya, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu lagi rasakan, maafkanlah karena kamu berhak merasakan apapun itu. Peace. Oke. Iya benar. Supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Atau kalau pengen dengerin episode-episode yang lama, podcast kita ada di Spotify sama di YouTube. Like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Mau komenin kita orangnya juga boleh. Ini apa sih yang diomongin? Monggo silahkan. Komennya bisa jadi ajang diskusi loh. Boleh. Banget. Gitu. Dan kalau ada episode yang berkesan atau shorts yang berkesan boleh. Kalau mau di-share ke teman-teman, sangat-sangat boleh. Kalau untuk update-update, kita belum buka kelas lagi. Belum, lagi menyiapkan yang lain. Lagi semedi. Untuk update-update pokoknya seputar apa yang Kokona lakukan, terus tips-tips dan lain-lain. Kita punya Instagram @kokona.id, boleh dong mampir ke situ, nge-like, nge-comment, nge-follow gitu kan. Nge-DM juga boleh. Kalau ada komentar boleh, ada saran lebih boleh lagi. Butuh tempat curhat atau mau ngajak ngopi atau mau ngajak collab? Atau mau jadi guest podcast? Yes, silakan boleh di email ke admin@kokona.id atau WhatsApp ke 087789822999. Kita akan balas di hari dan jam kerja. Oke? Sekian dulu. Yang itu Aldi. Iya, saya Aldi yang itu nanti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.